kok saya Ibu dan Aulia. Ya enggak boleh. Mana sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan nanti ada backsound-nya, saya mohon maaf ya, soalnya anak saya masih sekolah ini. Kebetulan dia kelas 5, jadi ada apa namanya, ada asesmen baru gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai logika ya, logika matematika. Nah, logika ini sepertinya kemarin kan sudah pernah ya buat kalian, sudah ya maksudnya sudah sudah pernah dapat di algoritma ya. Jadi sepertinya kalian sudah ketemu yang namanya XOR, OR dan sebagainya. Nah, ini saya hanya mengulang kembali, memantapkan kembali mengenai logika di matematika. Oke, outline hari ini ada 7 ya, tentang logika, terus jenis-jenis logika, terus kemudian argumen. Argumen itu nanti apa ya, terus ada validitasnya, hukum logika, dan juga kombinasi proporsi ya. Ini kalau yang kombinasi proporsi ini kita langsung masuk ke kayak tabel kebenaran gitu ya, tabel kebenaran dari berbagai apa namanya kalimat ya, kalimat biasanya kalimat ya. Terus kemudian inferensi ini adalah kesimpulan ya, pencapaian suatu kesimpulan ya. Oke. Awal mulanya logika itu kalau logika yang sehari-hari pasti akan agak sedikit berbeda dengan apa namanya logika yang ada di matematika. Jadi kalau logikanya kalau di kehidupan sehari-hari kan kita melihat dari berbagai sisi ya, dari melihat dari apa namanya keadaan, terus kebiasaan, biasanya kan seperti itu. Nah, kalau di logika matematika tidak seperti itu. Jadi ketika kita melakukan logika itu, asal pernyataan pertama benar, terus kemudian pernyataan kedua benar, berarti benar gitu kan. Nah, kalau misalkan kalau logika di kehidupan sehari-hari kan nggak seperti itu. Apa namanya, kalau misalnya pernyataan yang pertamanya benar, pernyataan yang kedua salah, kan berarti kita harus banyak mempertimbangkan. Beda kalau di logika matematika. Kalau di logika matematika seperti tadi yang saya bilang, kalau pernyataan pertama benar, terus kemudian ada akibatnya benar, biasanya nilainya adalah benar, dan atau kebalikannya ya, sesuai dengan hukum logika yang ada gitu. Contoh untuk apa namanya secara logika di matematika nih. Jika Anda mahasiswa elektro, maka Anda tidak sulit belajar matematika ya. Kemudian saya punya lagi argumen nih, pendapat ya, atau kalimat gitu ya. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa elektro. Kemudian hasilnya adalah, tetapi Anda sulit belajar matematika dan Anda tidak suka begadang. Jadi kalau begitu Anda bukan mahasiswa elektro. Ini adalah apa namanya kesimpulannya valid itu kan. Jadi kalau misalkan saya mahasiswa elektro, saya tidak sulit belajar matematika atau saya pandai belajar matematika gitu kan. Ternyata pada kenyataannya saya tidak suka begadang, maka saya bukan mahasiswa elektro. Akhirnya saya sulit belajar matematika dan saya tidak begadang. Jadi otomatis saya bukan mahasiswa elektro ya, seperti itu. Nah, di teknik elektro ini nanti kita akan apa namanya sering bertemu dengan logika ya. Logikanya itu logika yang dipakai oleh mesin ya, bahasa mesin ya. Jadi tadi yang saya bilang bahwa kalau misalkan pernyataan benar, terus kalau kita menggunakannya apa nih, implikasi, biimplikasi, atau negasi atau apa gitu ya. Jadi hasilnya pasti benar misalkan. Kalau negasi berarti
positif terus jadi yang tadinya jawab argumennya positif menjadi argumen yang negatif ya, seperti itu. Dan bagaimanapun juga logika itu jantungnya algoritma dan juga pemrograman algoritma seperti yang semester lalu kalian dapat ya, algoritma itu terus nanti ke depannya kalian kalau ketemu sama komunikasi data berarti nanti ketemu lagi sama yang namanya algoritma, terus nanti ketemu lagi kalau misalkan apa namanya MATLAB itu nanti juga ketemu lagi sama logika ya, seperti itu. Lanjut ya, jangan lupa absen ya. Apa namanya 2 minggu ke belakang oke lah ya, saya kasih kesempatan untuk Oke, kalau boleh minum boleh. melakukan kesalahan-kesalahan di absen atau lupa gitu ya. Tapi mulai hari ini kalau Anda tidak absen berarti sudah saya anggap alpa ya. Oke, logika berasal dari Yunani yang artinya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran, argumen yang valid. Ya, jadi apa namanya logika itu argumennya harus valid, gitu ya, harus nyata ya, kasarnya seperti harus nyata gitu, bukan mengada-ngada ya. Oke, jenis logika ada klasik, ada juga modern ya. Nah, yang apa namanya yang paling sering main logika itu adalah Aristoteles ya. Dia itu bapak logika lah ya. Seperti itu. Oke. Nah, logika, nah kalau di dasar logika matematika itu cuma ada 2, benar dan salah, true or false ya. Dan itu apa namanya sudah ada ketentuannya, sudah ada hukumnya, nanti kalian bisa lihat ya sambil nanti dibuka-buka lagi tabel kebenarannya seperti itu ya. Jadi logika itu kalau di matematika hanya benar dan salah gitu ya, nggak ada yang namanya abu-abu gitu, apa namanya setengah-setengah, itu nggak ada. Jadi cuma true or false, benar atau salah ya. Nanti di tabel kebenaran bisa aja tabel kebenarannya benar-benar, nanti hasilnya benar atau benar-benar hasilnya salah ya, tergantung itu apa namanya proporsi proposisi yang mana yang kita gunakan ya. Terus kalau misalkan TF ya, T itu adalah true, F itu adalah false, itu biasa lah ya, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke kalimatnya nih. Jadi biasanya kalau mainan sama logika, terkadang kita terkecoh di bagian kalimatnya. Ya, biasanya terkecohnya di bagian kalimatnya gitu. Di dalam logika kita hanya meninjau kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah. Jadi nanti misalkan ada, biasanya sih logika ini dalam bentuk soal cerita gitu kan. Nah, itu kalian harus cari nih kalimat yang benar atau salahnya, atau kita cari kalimat proposisinya gitu ya. Kalimat proposisi ini yang bagaimana gitu kan, kalimat yang mengungkapkan ya, menyatakan atau pernyataan. Jadi kalau misalkan itu kalimatnya bertanya, ajakan, itu berarti sudah pasti sudah bukan kalimat proposisi dan tidak bisa kita gunakan di dalam logika ya, gitu ya. Jadi di dalam logika itu kita hanya meninjau kalimat yang bisa ditentukan benar atau salah ya, jadi benar atau salah sesuai dengan apa namanya konteks logika tadi ya, bergantung dari benar atau salahnya. Itu yang kita sebut dengan kalimat proposisi ya. Dan kalimat proposisi ini adalah merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan, mendeklarasikan gitu ya. Nilainya itu bisa benar, bisa juga salah ya. Dan biasanya salah satu ya. Jadi kalau benar-benar salah-salah, jadi enggak keduanya gitu ya, tidak mengembang-ambing gitu ya, enggak setengah-setengah gitu kan. Contohnya adalah di bawah ini ya, yang merupakan proposisi. Soekarno ada alumni UGM. Terus 1 ditambah 1 sama dengan 2, benar ya, 1 sama 1 sama dengan 2. Terus 8 lebih besar dari akar kuadrat dari 8 plus 8. Terus ada monyet di bulan. Ada monyet di bulan. Nah, walaupun sepertinya tampak salah nih ya,
ya seperti ini tampak salah, tapi kan nggak apa-apa. Kan kita hanya meninjau kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah, ya benar atau salahnya gitu. Apa namanya, ini salah ya, termasuk ini salah kayak gitu ya. Terus yang ini juga Soekarno adalah alumni UGM, harusnya kan alumni ITB gitu kan. Terus untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar sama dengan 0, maka 2n adalah benar. Terus x tambah y sama dengan y tambah x. Untuk setiap x dan y bilangan real, benar gitu kan ya. Oke. Contohnya, contoh itu tadi adalah kalimat proposisi ya. Jadi mendeklarasikan. Ini kan mendeklarasikan ya. Mendeklarasikan, mengungkapkan gitu kan. Nah, terus yang ini nih, kalimat yang ini. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Kalimat tanya nih. Isilah gelas tersebut dengan air. Ini merupakan kalimat perintah. X tambah 3 sama dengan 8. Ini adalah merupakan kalimat terbuka. Karena apa? Karena tergantung pada nilai X. Ya, terus X lebih besar dari 3. Kalimat terbuka juga. Ya, tergantung pada nilai sama dengan X. Beda sama yang ini ya. Nih, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, dia menyatakan, mendeklar gitu ya. Nah, jadi kesimpulan proposisi itu adalah biasanya kalimat berita. Dan memang biasanya memang harus kalimat berita ya mendeklarkan. Gitu. Terus proposisi itu bisa dibentuk dari yang tunggal ya ataupun majemuk, kemudian yang bersyarat. Nah, atomik tunggal itu contohnya pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan, atau gadis itu cantik ya, seperti itu. Terus konektor menggunakan dan atau tidak ya, nanti akan dihubungkan dengan ini ya, dengan logika atau logik ya, XOR dan N ya, seperti itu. Nah, jadi ada kata-kata tambahannya ya, ada kata apa namanya penghubungnya dan atau tidak gitu ya. Apa namanya? Terus itu biasanya gimana ya? Kalimatnya majemuk ya. Jadi menyatakannya itu ada lebih dari satu ya, pernyataannya lebih dari satu. Contohnya yang pertama ini, pemuda itu tinggi dan tampan ya. Pemuda itu pintar dan tampan. Nah, seperti itu ya. Ia dihukum 5 tahun atau didenda 10 juta. Nah, ini ya pakai atau. Terus hari ini tidak libur, itu termasuk dengan majemuk. Terus ada juga ya kalimat proposisi yang bersyarat. Syarat. Jika nilai UAS bagus, maka nilai akhir A. Ya, jadi ada kalimat proposisi yang bergantung ya, saling bergantung. Jika maka, jika dan hanya jika ya, seperti itu ya. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda ini ya, jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, ya, jika terus ada kata kecuali, jadi ada syaratnya ya. Oke. Ibu, mohon maaf Bu, Ya, balik ke slide lagi sebelumnya Bu. yang ini. Bukan setelahnya Bu. Yang tadi Bu, yang pernyataan yang pemilu ini kan, yang pemilu sama 17 tahun. Ya. Kenapa? Kecuali kalau Anda sudah menikah, itu apa itu sebenarnya kalau gini sudah cukup ya Bu, atau mesti perlu ditanya dikasih apa pernyataan yang biar lebih kuat lagi kalau sudah menikah, biar sudah menikah bisa ikut pemilu tanpa terpengaruh dari tanpa terpengaruh dari usianya Bu. Misalnya kayak jika sudah berusia 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah, berarti kalau sudah menikah tidak peduli umur 17 tahun atau di atas atau di bawah 17 tahun, yang penting sudah nikah bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi biasanya nanti ini tuh apa namanya, kan ini bersyarat ya, jadi biasanya nanti ada misal nih kalimatnya nih kalimat pertamanya Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu
ya. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun. Terus nanti lagi Anda sudah menikah. Nah, nanti itu nanti bisa bersyarat. Nah, misalkan seperti ini. Tergantung nih kita mau ngapain, mau apa namanya? Mau konjungsi kah, mau disjungsi kah gitu kan. Nanti kan berhubungnya di sana mau implikasi kah. Nah, Gitu dosennya kita diem doang. jadi apa namanya? Bisa dari situ ya, dari implikasikan tergantung dari mau dibuat logika yang seperti apa gitu. Nah, ini kebetulan ini adalah seperti bersyaratnya seperti yang kondisional ya. Yang bersyarat itu kan kondisional. Jadi kita menggunakan jika sama kecuali. Bisa aja juga nanti jika maka ya itu sama ya, sama seperti itu. Juan ya tadi yang nanya. Iya, Bu. Baik, Nah, Bu. Makasih ya, seperti Bu. itu. Jadi kalau saya simpulkan dari 3 ini ya, kalau misalkan logika ini yang atomik tunggal ini, jadi misalkan dia cuma pernyataannya cuma 1 nih. Syaratnya apa? Oh, pemuda itu tinggi. Jadi atau laki-laki itu pendek. Nah, udah itu adalah tunggal. Terus kalau ini kita ngomonginnya ya majemuk. Majemuk berarti kan ada kondisi yang ada 2 kondisi yang membentuk si kalimat logika tersebut. Contohnya, pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan. Nah, kalau digabungkan ya, gabungkan itu biasanya dalam bentuk proposisi apa tuh gitu ya, misalkan konjungsi gitu kan. Nah, pemuda itu tinggi dan juga dan tampan. Nah, itu berarti yang majemuk. Nah, terus ada lagi kalau misalkan proposisinya bersyarat. Nah, bersyarat ini biasanya kondisional ya, hitungannya ke kondisional itu nanti apa namanya di bagian implikasi atau bikondisional gitu kan ya. Kalau implikasi gitu kan yang kata-kata apa namanya? Kata-kata ciri-cirinya itu adalah jika maka gitu ya, atau kalau yang bikondisional adalah jika dan hanya jika ya, seperti itu. Begitu kalau di dalam logika itu ya. Kalau tunggal tadi cuma 1, jadi dia cuma kondisinya cuma 1. Misalkan seperti ini. Hari Rabu hari ini adalah Rabu. Ya, itu adalah tunggal. Terus kalau misalkan majemuk. Contohnya adalah hari ini adalah Rabu dan ada kuliah. Nah, itu adalah jadi hari ini. Hari ini Rabu, hari ini mahasiswa teknik elektro kuliah gitu. Ya. Nah, itu berarti bisa aja itu adalah kata logika yang majemuk ya. Hari ini Rabu. Mahasiswa teknik elektro kuliah hari Rabu. Nah, jadi hari ini Rabu dan mahasiswa teknik elektro berkuliah. Itu contohnya kalau untuk majemuk. Terus bersyarat, kalau yang bersyarat misalkan seperti ini. Hari ini Rabu, terus apa namanya? Ada lagi yang selanjutnya adalah mahasiswa teknik elektro berkuliah matematika diskrit. Ya, jadi hari ini Rabu, jika hari ini Rabu, Anda mahasiswa teknik elektro jika hari ini Rabu dan kuliah matematika diskrit. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih kalau syarat itu pasti ada kata-kata. Intinya adalah jika, terus jika maka, jika dan hanya jika terus kecuali gitu ya. Kalau kecuali ini berarti kan merujuk ke ada negasi ya, seperti itu. Oke, ini baru pemanasan. Nanti untuk lebih apa namanya, lebih jelasnya di mana sih kita penempatannya, yang mana tunggal, yang mana majemuk, mana yang bersyarat, itu nanti ada di slide selanjutnya ya, untuk banyak-banyak latihannya. Oke, ini bisa dibaca ya. Oke, kita sekarang ngomongin tentang argumen. Argumen itu adalah kumpulan pernyataan atau statement yang kemudian juga disebut premis ya, sehingga nanti diikuti oleh kesimpulan. Nah, kebetulan kalau kesimpulan akan saya bahas di terakhir ya, di slide yang terakhir. Ini berhubungan dengan inferensi ya, pencapaian kesimpulan. Oke.
ini hukum-hukum logika. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi proposisi ya, yang tadi Juan tanya ya. Jadi mengkombinasikan proposisi. Jadi dari beberapa kalimat majemuk atau dari lebih dari 2 kalimat tunggal, nah itu bisa menjadi proposisi gabungan atau kita mengkombinasikan proposisi ya. Biasanya lambang-lambang proposisi itu dilambangkan dengan huruf ya. Hurufnya biasanya adalah PQRS ya. Terus menggunakan operator logika seperti not, konjungsi ya, dijungsi, eksklusi, implikasi, terus bisa juga bikondisional ya atau yang bersyarat ya. Saya highlight ya. Ya. Jadi nah, nanti di logika ini kalian akan sering-sering ketemu nih sama ini ya, untuk matematika diskritnya ini. Jadi mungkin kalau boleh tahu kemarin pas algoritma membahas ini langsung atau bagaimana? Membahas basicnya nggak? Dibahas nggak sama basicnya? Oh, sistem digital ya. Di sistem digital dibahas nggak? Hanya NIT dan XOR aja? NOT dan XOR saja? Iya, Bu. Hanya itu aja ya? Dibahas N ya? sama OR juga Bu kayaknya Bu. Kenapa? N sama OR ya, kalau nggak salah. Oh, N sama. Ya, jadi yang ini aja ya. Apa namanya yang baru yang basic ya. Jadi not, N sama OR gitu ya. XOR? Dibahas juga Bu. Dibahas juga ya. Terus kalau yang implikasi ini belum ya? Sepertinya belum ya. Implikasi belum ya? Iya sama yang kondisional gini nih. Yang bersyarat-bersyarat gitu. Iya belum. Oke. Jadi saya nggak perlu lagi bahas ini ya. Jadi saya hanya sekelewat aja ya. Saya akan lebih menekankan yang bersyarat aja ya. Bentar. Enggak, belum. Saya baru pertama kali itu, Pak, dari perpus. Nah. Oke. Nah. Oke, jadi kombinasi proposisi ini ya. Jadi misalkan tadi ya simbolnya kan PQRS gitu ya. Nah, sekarang saya punya dua-dua aja dulu nih gitu ya. Konjungsi ya atau conjunction gitu ya. Saya punya P dan juga punya Q. Nah, konjungsi itu P dan Q ya. P dan Q itu berarti N ya. Ini notasinya adalah seperti ini. P V terbalik ya. Kemudian Q. Ini saya tulis di sini ya. Bahasa Inggris ceritanya. Tulis di sini ya. Ini misal ini konjungsi adalah untuk N. Terus kemudian saya punya disjunction. Ya, saya punya proposisi yang satu adalah P dan yang kedua Q. Nah, disjunction ini kita menggunakan atau ya. Terus ini adalah simbolnya adalah P Q ya. Ini adalah OR. Ya. Terus ini adalah negation ya. Negation berarti kan P-nya itu menjadi seperti ini ya, atau notasinya seperti ini ya. Jadi kebalikan ya, kebalikan dari P-nya atau ingkarannya. Ini biasanya bahasa ilmiahnya itu negasi ya.
atau biasanya sebutnya adalah not. Nih. Terus nah, kombinasi yang 1 2 3 ini akan menghasilkan proposisi yang majemuk ya. Oke, nah ini lambang-lambangnya saya pikir kalian sudah tahu ya. Jadi kalau untuk yang negasi kan tadi kan adalah lambangnya seperti itu ya. Jadi gini ya. Seperti ini ya, atau biasanya sih tinggal strip aja ya, bisa. Nah, kalau misalkan apa namanya logikanya benar, dia berubah jadi salah ya, terus salah jadi benar ya, seperti itu. Terus ini adalah yang N ya, yang N ini adalah tabel kebenarannya ya. Saya pikir kalian udah tahu lah ya ini mah ya. Udah tidak perlu dibahas lagi ya. Ini misalkan linearnya N, berarti kalau true sama true dia pasti true. Terus true sama false dia false ya. Jadi mengikuti yang salah ya, mengikuti yang salah. Jadi dia kalau ada false-nya berarti otomatis dia false ya kalau N ya. Jadi ini apabila ada yang salah maka tabelnya salah semua ya, salah semua kecuali dia benar sama benar, jadi hasilnya benar. Oke, terus kalau disjunction ya, disjunction atau pakai or, kombinasi apa namanya simbolnya adalah V ya, dia true, dia kalau true sama true dia true. Terus kalau ada true-nya dia pasti otomatis true ya. Nah, jadi jangan kebalik ya antara disjunction sama konjungsi yang tadi ya. Jadi kalau di OR ini apabila salah satu proposisinya benar ya, salah satu proposisi benar, maka hasilnya benar ya. Nah, ya. Nah, simbolnya adalah ini ya. Oke, terus ini adalah eksklusif OR atau XOR ya. Terus dia jadi kayak kebalikan ya. Kalau true dia jadi false. Terus ada yang true-nya dia tetap true ya. Terus false semuanya dia false ya. Ini yang suka-suka kebalik-kebalik. Jadi nanti mungkin kalau kalian mau menghafalkan, boleh tuh dijejer-jejer gitu ya. Di ini OR, ini XOR, ini negasi, dan sebagainya ya. Terus, nah ini kalau implikasi ya, jika maka ya. Jadi kalau untuk yang apa namanya bersyarat nih, bersyarat atau kondisional ya, conditionally. Nah, ini yang bersyarat atau conditionally. Jadi biasanya lambangnya adalah lambang tabel kebenarannya ya. Ada ininya nih, ada ini. Ya, ini pasti artinya adalah jika maka ya. Ini berarti implikasi. Jadi nanti kalau ketemu sama soal ya, atau kalian akan membuat pemrograman misalkan gitu ya, programnya adalah implikasi, hati-hati ya memberikan simbolnya ya. Kalau ini berarti artinya langsung implikasi. Nanti kalau misalkan gini beda lagi ya, ada yang beda lagi. Nah, terus saya lanjutkan lagi. Nah, kalau misalkan implikasi ya, ketika ada yang benar dia benar. Terus kalau ngikutin yang belakangnya nih, ngikutin apa namanya kalimat keduanya. Kalau kalimat keduanya salah, dia otomatis salah. Kalau kalimat keduanya benar, dia otomatis benar. Terus kalau ada dua yang sama nih, misalkan salah-salah atau benar-benar, dia
logikanya adalah tabel kebenarannya adalah benar ya. Seperti itu. Oke. Ini adalah yang implikasi. Terus ini adalah biconditional. Jika dan hanya jika ya. Ya, jadi simbolnya adalah ini ya, panahnya 2 kali nih. Ya, double. Ya, jika dan hanya jika. Ketika ada yang benar, dia benar ya. Atau misalkan 2 kondisi yang sama ya. Apakah dia benar atau salah, dia jawabannya adalah benar ya. Tapi ketika ada yang salah satu, dia tabel kebenarannya adalah salah ya, false semuanya. Ya, itu untuk biconditional. Jika dan hanya jika. Oke. P jika dan hanya jika key ya. Jadi untuk yang ekspresi biconditional ya. Ingat hati-hati simbolnya tanda panahnya 2 kali ya. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, jika P maka Q dan sebaliknya ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan nanti ketemu sama soal yang ekspresi biconditional adalah seperti ini ya. Pembuatan simbolnya ya, seperti itu ya. Jika dan hanya jika, notasinya adalah ini ya. Oke, contoh untuk biimplikasi. 1 tambah 1 sama dengan 2, jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Ini misalkan ini adalah P dan ini adalah Q ya, seperti itu. Ya. Oke, jika Anda orang kaya maka Anda mempunyai banyak uang ya, seperti itu. Pernyataan dari operator ya bisa digabungkan ya. Ini penggabungan dari tabel-tabel kebenaran di slide-slide yang sebelumnya ya. Oke, kita masuk. Nah, latihannya dari setelah ini ya. Kita masuk ke bagian tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah pernyataan yang selalu benar. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada intinya nggak? Nah, ada juga kalau kontradiksi adalah pernyataan yang selalu salah. Jadi tautologi dan kontradiksi itu adalah seperti negasinya ya, kan? Negasi dari sembarang tautologi adalah sebuah kontradiksi, ya. Ya. Negasi dari sembarang tautologi ya, adalah sebuah kontradiksi. Jadi dia kebalikannya ya, atau negatifnya dari tautologi adalah kontradiksi. Kalau si kontradiksi itu adalah selalu salah, kalau tautologi itu selalu benar ya. Oke. Contoh nih, kan kalau di sini ada varian dari implikasi ya, varian dari implikasi yang ini ya, jika ini adalah varian dari implikasi ya, ini berarti ininya adalah jika maka ya, jika P maka Q. Simbolnya adalah P, Q gitu ya. Ini adalah variannya bisa aja converse, bisa inverse, bisa juga kontraposisi. Ya, kalau converse adalah seperti ini. Kalau inverse ya berarti negatif-negatif dua-duanya ya. Terus kalau kontraposisi negatif dari converse-nya. Ya. Oke. Contohnya, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Ya, berarti P-nya adalah jika Amir mempunyai mobil ya, mempunyai mobil. Kalau saya C dan D, Pak. Q-nya adalah Amir orang kaya. Atau bisa aja
Ia orang kaya. Oke, converse-nya. Jadi converse-nya Ki P ya. Jadi jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Maka punya mobil. Ya, jadi Ki-nya di depan nih kan kalau converse ya. Ini Ki, ini P-nya gitu ya. Inverse-nya Kalau saya sih dikasih negasi ya. Jadi tidak punya mobil, maka bentar. ia Kalau saya bukan dari C dan orang D itu, kaya. karena Terus di kalau tulisan D itu kontraposisi sama ya, si negasinya Maria, dari si dia si Amir Kiki, bukan si orang Kiki, kaya, itu maka Kiki. ia Terus tidak dia punya suka berdandan dan mobil malas, itu yang ya, seperti itu. Gampang ya? Gampang kan? Oke. Pemanasan. cuman Tuliskan setiap proposisi berikut ini ke dalam bentuk P Tahu dah. jika dan hanya ingat jalan jika Ki. Nah, Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi. Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Coba siapa yang mau? Silahkan. Ada yang bisa? Ayo. Wah, terjemah aja deh. sama aja sih ya. Tuliskan setiap proposisi berikut ini di dalam bentuk P Oh iya, semuanya udah masuk ya. jika dan hanya jika Ki. Berarti ini adalah bikondisional ya. P-nya ini Q-nya. Oke. Ada yang mau coba? Yo, masa dari 30 nggak ada yang mau coba? 10 ya? Bentar Pak, saya sebentar atuh. Kalau saya sih A ya Pak ya. Kalau saya sih A ya Pak ya. Karena sudah mencatum semuanya. Coba siapa mau ditunjuk aja ini? Coba dong. Oh, siapa ya? Coba ke Kan memang sini terus. iya. Mau ditunjuk pada hilang deh. Coba Nugraha bisa nggak? Iya, Bu. Nugraha gimana ini? Proposisinya? Saya punya kalimat nih.
Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi, yaitu P-nya ya. Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan, itu Q-nya. Jadi kalau misalkan saya punya logika bikondisional nih, kalimat yang tepatnya untuk menyatakan logika itu apa ya? Bagaimana ya dari dua ini? Dari dua proposisi yang tunggal. Itu dibentuknya jadi apa, Bu? Saya masih kurang paham. Dibentuknya jadi dalam tabel apa jadi... Enggak. Dalam bentuk kalimat. Oh, dari Saya kan dalam kalimat. tadi kan saya punya kalimat satunya ya. Proposisi yang pertama adalah Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi. Terus saya punya proposisi yang keduanya, Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Nah, coba dituliskan dalam bentuk ya. Dalam bentuk logikanya P jika dan hanya jika Q. Tuh kan. Yeay. Karena kalau Maaf, Bu Fajar, saya masih kurang paham yang ini. Oke, jadi kan kita punya yang majemuk yang tunggalnya adalah yang ini ya. Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi. Kita sebut ini, kita simbolkan ini adalah yang P ya, yang pertama nih. Terus yang keduanya, Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Kita punya proposisi yang Q ya. Ya, jadi biasanya kalau untuk suatu kondisional kan biasanya adalah P jika dan hanya jika dan hanya jika Q atau ada lagi jika P maka Q ya, seperti itu ya. Terus ada lagi apa lagi? Nah ya, cuma itu ya. Biasanya kan adalah ini. Ini misalkan yang satu, terus yang ini ada dua. Kan jadi salah satu jenis-jenis ya operator dari logika kan adalah seperti itu ya. Jika Anda punya koneksi, Anda akan naik jabatan. Oke. Jadi ada deh. penyelesaiannya adalah ini ya, ini kan P-nya nih. Ya. Ini bisa kita coret ya. Jadi ini adalah yang bukan coret maksudnya ya. Anda naik jabatan penyelesaiannya ini ya. Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda punya itu. Anda punya koneksi. Ya, jadi yang samanya kan ini ya. Ini bisa dihapus ya. Jadi Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi ya. Ini kayak digabungkan dengan ini terus dengan ini. Coba. Gimana? Teris salah. Gimana? Teris bener nggak?
Ini TKM. Anda punya koneksi jika dan hanya jika. Ya, kita jadi operatornya adalah jika dan hanya jika. Ini AKM gitu. Ya, si Astagfirullah. ya, jika dan hanya jika. Terus Bu Fajar, kalau seandainya yang jika ada Anda punya koneksi di depan bisa nggak Bu? Bisa aja, tapi itu nanti jatuhnya jadi gini. Bisa, boleh aja sih. Tapi jatuh, pen, mana pen? Jatuhnya adalah yang ini. Yang Ki ke P. Ya kan? Ini kan ya. Oh iya Bu. Koneksinya. Ya, itu ya. Jadi yang pertamanya kan ininya nih. Nah, yang P-nya kan. Nah, terus kalau misalkan yang koneksinya yang di depan, ya jadi ditukar, karena yang Q-nya kan ini, yang awalnya kan ini ya, gitu. Aduh, dicoret-coret. Itu, ya. Oke, lanjut ya. Baik, terima kasih Bu Fajar. Ya, nanti bisa kalian pelajari lebih ini ya, bisa dilihat rekamannya, ya. Contoh lagi ya, ini contohnya ini yang yang gampil ini ya. Gampil ini. Hari ini hujan, murid-murid diliburkan dari sekolah. Jadi ini kondisi 1, ini adalah kondisi 2 gitu ya. Jadi proposisi tunggal 1 ini proposisi tunggal yang satunya. Nah, kalau misalkan yang dan atau konjungsi ya, berarti hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Terus kalau yang ini or ya, atau ya, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Gitu ya. Terus kalau misalkan negasinya hari ini tidak hujan, ya tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan, itu sama ya. Terus kalau yang Q-nya murid-murid tidak libur dari sekolah, gitu ya. Tidak benar murid-murid diliburkan dari sekolah, ya. Jadi itu adalah negasinya. Kalau yang untuk Q-nya saya tulis di sebelah sini ya. Negasi Q. Negasi Q. Tidak benar murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, seperti ini. Oke. Ada lagi nih. Bagi-bagi nih ya. Bagi-bagi nih. Sepertinya coba Juan yang nomor A-nya. Jadi ini kan saya punya ini ya, proposisi yang P, terus yang satu, yang P itu adalah pemuda itu tinggi. Terus yang Q-nya adalah pemuda itu tampan, ya. Coba kalian bisa nulis nggak di situ? Harusnya sih bisa ya. Ya. Nih, udah saya ganti. Coba yang Juan yang A, terus Dani yang B, Dani ada kan Dani? Terus Ada Bu. Ada ya. Ibnu yang C. Jadi hanya ini ya, simbolisnya seperti apa. Terus Arvin yang D. Terus Ines yang E. Ada ya. Terus yang F. Coba buat siapa nih? Karen. Coba Karen. Ini Juan yang A apa? Yang B tadi siapa? Saya lupa deh. Juan. Salah. Jangan yang ini. Nah, ini ya. Pemuda itu tinggi dan tampan. Ya, apa tuh Juan? Terus tadi yang B siapa tadi? Dani ya?
Yo, silakan. Yang C tadi siapa tadi? Arvin ya. Arvin. Oke. Gampang ini. Kalau nggak bisa di chat boleh. Silakan. Hanya simboliknya. Ternyata apa ini? Ternyata apa ini? Siapa nih? Juan. Izin menjawab, Bu. Iya, itu ya. P, kalau itu pertama P itu statementnya pemuda itu tinggi, itu pemuda itu tampan. Jika pernyataannya pemuda itu tinggi dan tampan berarti itu berarti pakai N. N itu Ya. berarti pakai itu. Jadi Dan itu jawabannya adalah udah saya buat di chat, Bu. konjungsi ya. Pakai konjungsi ya. Iya, Bu. Konjungsi ya. Jadi apa namanya? Benar ya, yang itu ya. Penjelasannya adalah ya. Oke. Sekarang Dani tadi udah ya nulis di chat ya. Dani adalah pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Udah. Ya, yuk, Paulus. Iya, Bu. Oi. Iya. Jadi kan pemuda itu tinggi kan tadi pakai itu yang simbol P. P terus Yang tidak benar apa namanya? Yang pernyataan tidak negasinya benar ya. tuh pakai itu yang lagi tahingga gitu. Negasi tidak yang Q-nya ya. Iya. Terus apa namanya? Sambungnya ini apa? Sambung. Nah, ini nih. Apa namanya? Simbolisnya ini menyambungkan dua proposisi ini pakai apa? Ini kata sambungnya ini loh. Kata sambung apa nih? Tapinya ya, Bu. Ya, tapinya kan sebagai kata sambung nih. Nah, itu disimbolkannya apa? Dankah? Ataukah? Dan ya, Bu. Dan, ya betul ya, Dani ya. Jadi pakai ini ya, pakai dan ya. Pemuda itu tinggi dan tidak tampan ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus Arvin tadi udah belum? Arvin negasi dan juga ya tidak apa namanya, dan negasinya juga ya tidak tampan. Yuk. Iya, Ibu. Nah, jadi di sini ya saya tulis negasinya dan oke. Terus Ibnu udah belum? Ibnu belum ya? Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Atau ya, kata-katanya ada ataunya nih. Ada atau. Ines?
Ines sudah, Ines? Jawabannya apa, Ines? Udah, Bu. Tapi saya masih bingung, Bu, kalau yang saya tulis di chat itu kan pakai kayak gelombang gitu. Iya. Sama nggak sih, Bu, yang kayak gelombang sama yang strip doang gitu? Harusnya yang gelombang sih. Oh, Harusnya yang gelombang. oke, Bu. Harusnya semua gelombang ya. Jadi ya, yang ini ya, pemuda itu tinggi berarti P ya. Mana? Pulpen saya hilang. Ya. Terus atau berarti ini ya, kebalikannya ya, kebalikan dari dan ya. Seperti ini. Atau pendek ya, negasinya dari P, dan tampan berarti ini ya. Kemudian ya seperti ini ya. Negasi. Ya, seperti itu. Oke. Karen ya tadi yang udah chat ya. Karen. Ini Karen. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti maupun itu berarti juga pakai dan ya. Tidak benar. Jadi negasi semuanya ya. Negasi semuanya. Sini negasi ya. Bahwa pemuda itu pendek berarti negatifnya maupun itu sama dengan dan ya. Dan terus maupun tampan. Jadi tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Ya, jadi dinegasi dua-duanya. Oke. Oh, berarti pakai negasi. Iya, pakai negasi. Ya, si ininya. Jadi kurang ya. Benar tuh, benar. Karen yang itu bilang benar. Yang ditulis sama Karen benar. Ya, negasi dari negasi P, terus V terbalik ya, atau N itu negasi dari Q. Ya, jadi pakai negatif dua-duanya ya. Pakai negasi dua-duanya. Ibnu, gimana Ibnu? Untuk yang D-nya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Ibnu nggak bobo kan, Mo? Oke, Ibnu kayaknya ketiduran nih. Jadi, tidak benar, berarti kita pakai ini ya, sama kayak yang F ya, tidak benar. Ups. Terus, bahwa pemuda itu pendek, berarti negasi ya, negasinya ya. Negasinya berarti pemuda itu pendek, atau berarti or ya, atau pakai V ya, tidak tampan. Tidak tampan. Tidak benar, betul. Ya, seperti ini ya. Ini berarti apa namanya? Hati-hati sekali biasanya akan mudah terjebak itu di kata-kata ininya nih. Tapi maupun atau gitu. Kalau dan kan sudah langsung menunjuk ya, menunjuk ke apa namanya? Menunjuk ke konjungsi gitu kan.
Sedangkan kalau ada kata-kata yang lain yang biasanya digunakan untuk disjungsi, ya, disjunctionnya itu suka dipakai maupun, bisa untuk tidak, gitu ya, untuk negasinya seperti itu. Ya, hati-hati untuk penggunaan atau ya, ataunya itu. Oke, ini tabel kebenaran ya. Ada di depan tadi ya, sama yang di depan. Terus sama ini adalah untuk implikasi. Ingat kalau implikasi dia tandanya panahnya cuma satu ya. Kalau biimplikasi baru dia 2 kali ya. Ini untuk biimplikasi. Ya. Oke. Nah, ini langsung kita tadi udah masuk logika segala macam itu tadi ya. Kita masuk ke bagian terakhir dari logika ya. Dari pernyataan-pernyataan, dari fakta-fakta gitu kan pasti kita akan mendapatkan kesimpulan ya. Kita pasti nanti punya kesimpulan. Nah, itulah yang disebut dengan inferensi ya. Jadi inferensi itu adalah penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi ya. Ada cara-cara untuk menarik kesimpulan ya. Salah satunya yang sering digunakan adalah ini ya, modus ponen dan juga modus tollens ya. Biasanya ini ya, nanti akan digambarkan di slide yang selanjutnya ya. Biasanya yang kebanyakan yang digunakan adalah ponen ataupun tollens ya. Nah, ini lebih proporsinya lebih banyak ya, kalimat-kalimat proporsinya lebih banyak. Jika P maka Q. Jika saya haus, maka saya minum air. Terus kemudian ada P nih, saya haus. Konklusinya, saya minum air. Ya. Jika saya haus, maka saya minum air. Saya haus, saya minum air. Ya. Biasanya untuk kesimpulan, simbolnya adalah seperti ini ya. Ada titik tiganya ini. Ya. Ini ya. Ini ya. Kesimpulannya apa? Saya minum air. Ya, jadi modus ponen ini dari mana? Ya, ketika ada jika saya haus, ya, ini ya, jika saya haus, maka saya minum air. Nah, ini kan sama nih, sama-sama P-nya ya. Saya haus nih. Nah, hasilnya adalah Q. Ya, jadi kesimpulannya saya minum air. Ya, ini adalah saya haus. P-nya kan ini. Terus jika P, maka Q. Kesimpulannya adalah Q. Ya. Minum air. Oke. Nah, ini yang adalah tollens ya. Tollens biasanya adalah ada negasinya ya, ada negasinya kalau tollens. Jika saya haus, maka saya minum air. Ini kan P-nya ya. Ini P-nya, ini adalah Q-nya. Kemudian saya tidak minum air ya, negasinya ya. Negasi dari Q. Hasilnya adalah negasi P. Saya tidak haus ya. Ini ya. Ini bisa kalian garis bawahi, ini underline ya. Jadi jika P maka Q dan negasi Q hasilnya adalah negasi P. Saya tulis di sebelah sini ya. Jika P maka Q dan negasi Q hasilnya adalah negasi P. Ini adalah tollens ya. Oke, ada lagi selain itu hipotesis
hipotetis ya, hipotetis. Nah, ya. Jika P maka Q dan Q jika Q maka R, hasilnya adalah kesimpulannya adalah PR ya. Jadi ini kayak hukum komutatif ya. Jadi yang diambil adalah P dan R. Jika hari ini cerah, maka saya akan pergi. Jika saya pergi, maka saya harus mengambil uang. Kesimpulannya adalah jika hari ini cerah, maka saya harus mengambil uang. Ya, jadi ini kan si Q-nya nih. Ini P, ini Q. Ini Q, ini R. Nah, jadi digabungkan. Ya, ini. Jadi hasilnya adalah P. Jika P, maka R. Itu untuk hipotesis. Ya, jadi kalian harus jeli mensimbolkan kalimat dari logika-logika itu. Itu ya. Oke. Jika saya masuk elektro, maka saya belajar logika matematika. Dan implikasinya, jika saya belajar matematika, maka saya belajar algoritma. Oleh karena itu, jika saya masuk elektro, maka saya belajar algoritma. Ya, kalau hipotesis ya. Jadi, kalau saya boleh tulis. P, Q, dan Q, R. P-nya apa? Jika saya masuk elektro, maka saya belajar logika. Ini yang satu ya. Kemudian Q, R-nya, jika saya belajar logika, maka saya belajar algoritma. Sehingga ya kita dapatkan kesimpulannya adalah P maka R. Jika saya masuk elektro, maka saya belajar algoritma. Itu untuk hipotesis ya. Oke, ini adalah syllogism disjunction. Jadi sama ya, kalau disjunction berarti kita pakai or ya, atau pakai atau ya. Ya. Jadi jika P atau Q, maka negatif dan negasi P hasilnya adalah Q. Kemarin hari Selasa atau besok hari Senin tidak P ya, tidak P. Kemarin hari Kamis, jadi bukan Selasa, bukan Senin gitu ya. Tidak P itu hari, misalkan hari Jumat ini juga bisa ya, terserah ini kan ya. Maka hasilnya adalah Q. Q-nya apa? Besok hari Senin. Jadi ini P atau Q ya. Terus ini adalah negatif P ya. Negatif P-nya bisa Rabu, ini bisa aja ya. Bisa Rabu, bisa Jumat ya. Yang penting bukan hari Selasa kan. Besok hari Senin. Jawabannya adalah besok hari Senin. Dilihat dari logika, untuk logika logika sehari-hari ini memang kayak salah ya, kayak bukan gitu ya. Tapi inilah yang terjadi pada logika matematika ya, dimana kalau misalnya kalimat ininya benar ya, logikanya benar, terus yang proposisi yang pertamanya benar,
terus proposisi yang keduanya benar, ya berarti itu logikanya benar, masuk ke dalam hukum logika yang disjunction syllogism. Kalau misalkan negasi P, jadi ya negasinya P, terus ini negasinya Q, jadi pernyataan ini yang P-nya salah, pernyataan yang Q-nya salah, ya nanti logikanya adalah salah. Nah itu dibenarkan di logika gitu ya, walaupun kalau menurut jangkauan logika manusia itu sebenarnya nggak masuk di akal gitu ya, nggak masuk logis ya. Bedanya sama logika matematika seperti itu. Jadi kita mengacu pada benar-benar logika matematikanya diskrit ya, seperti itu. Oke, ada lagi silogisme disjunction yang tadi ya. Saya akan meneruskan kuliah atau saya akan menikah tahun depan. Saya tidak akan meneruskan kuliah. Karena itu saya akan menikah tahun depan ya, seperti yang tadi ya. Ya, saya akan meneruskan kuliahnya P. Kemudian saya akan menikahnya tahun depan. Saya tidak akan meneruskan kuliah. Ini adalah negasi P-nya ya. Ya, jadi adalah Q ya. Hasilnya adalah Q. Kesimpulannya adalah Q ya. Di P atau Q ya. Dan negasi P menghasilkan Q ya, kesimpulannya. Ini adalah untuk hukum silogisme disjunktif. Oke. Berdasarkan tautologi ya, yang semua benar ya. Kalau tautologi kan semua pernyataan hasilnya adalah benar ya. Jadi hasilnya adalah, kesimpulannya adalah P. Contohnya ini. Ica adalah mahasiswa UI dan UPN. Oleh karena itu, Ica adalah mahasiswa UI. Kalau untuk menurut simplifikasi, itu benar. Atau, Ica adalah mahasiswa UI dan UPN. Oleh karena itu, Ica adalah mahasiswa UPN. Ya, jadi, untuk hukum simplifikasi, ya, benar ya. Kan ini berhubungan dengan tautologi. Tautologi itu pernyataannya semuanya benar. Ada di depan ya. Boleh nanti sambil baca ke depan lagi ya. Pernyataannya semua benar. Oke. Kemudian berdasarkan tautologi juga ya. Apa namanya? Hasilnya, kesimpulannya adalah ini ya, untuk penjumlahan. Contohnya, Ica mengambil kuliah logika matematika. Oleh karena itu, Ica mengambil kuliah logika matematika atau algoritma. Ini yang bagian Q-nya ya. Ya. Adalah benar menurut penjumlahan. Ya. Terus konjungsi, sama ya, kalau konjungsi berdasarkan tautologi juga, kaidahnya ya. Ini contohnya dengan ini. Ica mengambil kuliah logika matematika, Ica mengulang kuliah algoritma. Oleh karena itu, Ica mengambil kuliah logika matematika dan algoritma. Jadi kayak, nah ini ya, dan ya. Ini adalah konjungsi. Nah, dia jadi si Ica-nya tuh ngambil, ini adalah P-nya, terus pengulangnya adalah Q. Untuk konjungsi 2, Ica mengambil kuliah logika dan algoritma ya. Dan Q ya.
Oke. Argumen, ya, argumen suatu deret proposisi dituliskan, jadi ada banyak ya deret proposisi. Ini adalah hipotesis-hipotesis yang banyak ya. Hasilnya adalah Q. Nah, apa namanya? Untuk argumen ini harus konklusinya benar ya, harus sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar. Di mana hipotesisnya semuanya tadi ada benar. Jadi kalau misalkan P1 ini benar, ya konklusinya ini sahih ya, sahih atau benar ya. Ya, dan ini apa namanya? Kesimpulannya benar gitu kan. Nah, kalau misalkan ada yang salah atau palsu ya, berarti argumennya nanti dikatakannya tidak valid ya. Nah, ini adalah aksioma, teorema, lemma, dan korolari ya. Ini masih termasuk dari bagian dari inferensi ya, jadi pengambilan kesimpulan. Nah, terus jadi ketika ahli matematika itu apa namanya? Mencari gitu ya, mencari kesimpulan ya, mencari apa namanya? Menemukan sesuatu gitu ya, menemukan logika-logika, menemukan teori-teori, mereka pasti mempunyai proposisi-proposisi ya. Ketika proposisi-proposisi itu dikumpulkan, dijadikan satu ya, dia menghasilkan adanya aksioma, teorema, lemma, dan koroleri ya. Ini adalah salah satu untuk capaian kesimpulan ya. Dan semua ini harus logis ya, harus logis, harus benar, harus sahih gitu kan. Kemudian kalau aksioma ya, aksioma ini tidak perlu lagi pembuktian ya. Terus kalau teorema sudah terbukti benar ya. Jadi apa namanya? Proposisi yang sudah terbukti emang benar seperti itu gitu ya. Kalau aksioma ini baru asumsinya yang benar gitu ya, baru asumsinya benar, tapi tidak perlu dibuktikan kebenarannya lagi karena kita sudah mengambil beberapa banyak hipotesa gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Ini berarti kita tahu adalah itu ya, hukum komutatif penjumlahan. Nah, tidak perlu kalian buktikan kan, dilihat dari apa namanya yang berlaku ini aja udah kelihatan pasti sama gitu kan. Misalkan ini adalah contohnya, misalkan ini X-nya 2, Y-nya 3 gitu ya. 2 tambah 3 akan sama dengan 3 ditambah 2. Ini kan tanpa kalian harus hitung, tanpa harus dibenarkan udah pasti benar gitu kan. Lihat aja dari sininya sama semuanya ya. Itu adalah salah satu contoh dari aksioma. Terus teorema adalah proporsi, ini adalah aksioma ya. Aksioma, terus teorema. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema ya. Nah, dari teorema ini ada lemma dan juga ada koroleri ya. Lemma ini teorema sederhana yang digunakan untuk membuktikan teorema lain. Misalkan, jadi kalau misalkan kalian punya persamaan 1 persamaan 2 gitu ya. Nah, itu nanti ketika untuk membentuk persamaan 3, kalian harus punya persamaan 1 ya. Persamaan 1. Kemudian ada persamaan 2. Untuk membuktikan suatu persamaan, misalkan persamaan kuadrat gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan lemma. Ya, ini lemma gitu ya. Terus koroleri ya, teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Jadi kayak turunannya gitu ya, turunan dari persamaan tersebut. Itu adalah koroleri gitu. Oke.
Oke, contoh-contoh tadi, contoh koroleri nih, contoh koroleri. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, ya sama sisi, gitu ya, maka segitiga tersebut sama sudutnya, ya sudutnya sama, ya otomatis ya. Mengikuti namanya koroleri ini mengikuti teorema A di atas nih, teorema di sini. Jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Ya, teoremanya ini. Contoh lemanya, jika N adalah bilangan bulat positif, maka N-1 bilangan positif, atau N-1 sama dengan 0. Oke. Contoh lainnya antara teorema dan koroleri. Ya, teorema itu X kurang A. Jika dan hanya jika min A kurang X kurang dari A. Ya, hanya lebih besar dari 0. Terus kalau koroleri, pakai ini ya, pakai sama dengan. Jika kurang sama dengan A. Ya, koroleri. Jadi, pembedaan antara teorema dengan koroleri ini. Oke. Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang logika ini? Nanti bisa, kalau mau misalkan mau lihat recording yang sebelumnya, saya tidak pernah ini ya ganti-ganti link. Jadi kemarin linknya yang kemarin itu saya sudah taruh di situ semuanya. Ya. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, terima kasih ya atas hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya, tidak bosan-bosannya saya mengucapkan tetap jaga kesehatan. Buat yang sering keluar, tetap menggunakan masker ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.